Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur kami Kau tunjukkan bahwa putramu peduli dengan hidup kami. Peduli dengan penderitaan dan sakit kami. Dan Kau bisa menyembuhkan segala macam penyakit, semua penyakit apapun. Dan kalau kami bersandar kepadamu, kami juga bisa menanggung segala sakit kami dengan penuh iman. Dan Engkau tidak hanya memberikan makanan, tapi Engkau menjadikan makanan yang dapat kami makan lewat Ekaristi. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, pernyataan dari Injil hari ini yang menyatakan bahwa Yesus menyembuhkan semua penyakit. Orang buta dapat melihat, orang bisu dapat berbicara, orang tuli dapat mendengarkan. Dan semua penyakit disembuhkan oleh Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan nabi. Lebih daripada itu, Allah sendiri. Bantu kita supaya kita memiliki iman yang kokoh akan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Immanuel, Immanuel, datanglah penyelamat, penebus. Itulah kerinduan bangsa Israel dalam Natal ini. Tuhan datang sebagai penyelamat. Kita diselamatkan dari segala dosa, dari segala belenggu, dari segala situasi, dari segala ketidaknyamanan dalam hidup kita. Dan itulah Tuhan, maka kita harus ada kerinduan. Dalam masa Advent ini ada kerinduan yang besar bahwa Tuhan dapat menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan, dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Jadi manusia yang terbelenggu diikat, dilepaskan menjadi manusia yang merdeka. Itulah salah satu unsur penting di dalam masa Advent, kerinduan akan Allah. Karena kita berada dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang terbelenggu, dalam situasi yang ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Dan itu berarti juga kita tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri, tapi bersandar kepada Allah. Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh daya. Dan disitulah maka kerinduan itu harus tercapai lewat suatu kesadaran akan pribadi yang hadir. Saya tidak hanya menjalankan suatu tugas liturgikal, misa, ekaristi, ya, dan segala kegiatan rohani, tetapi pada pribadi yang hadir, yang kurasakan dan kualami, yang menyentuh, yang menyembuhkan, yang hadir di dalam kelemahan-kelemahanku manusia. Allah menjadi manusia sama seperti kita, persis sama seperti kita, tidak jauh beda kecuali hanya dalam dosa. Ya, karena itulah Allah dengan Roh Kudusnya menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Roh Kudus, kan Roh Kudus itu, ya, maka peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia adalah Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan inilah misteri inkarnasi yang harus kita renungkan dan kita sadari. Sekali lagi para saudaraku terkasih, kita bisa melihat sekali lagi dalam bacaan Injil, segala penyakit, seandainya penyakit kita tidak disembuhkan, tetapi iman kita disembuhkan, iman kita mendalam, iman, harapan, dan kasih. Ya, tentu saja kita bisa melihat karya penebusan Yesus, itu menunjukkan karya penebusan Yesus untuk umat manusia. Ya, di situ kita berarti segala penyakit dari disembuhkan, tetapi tidak berarti semua disembuhkan, tergantung iman orang itu juga. Ya, nah, tergantung bagaimana orang itu menghayati. Nah, maka ketika itu tidak terjadi, maka karena itulah Yesus menderita, Yesus wafat, ya. Dan permohonan Yesus untuk dilepaskan dari cawan ini, ya, penderitaan, tapi dibiarkan tidak diwujudkan oleh Tuhan supaya Yesus juga mengikuti penderitaan dan situasi manusia, dan ternyata lewat penderitaan itu ada kebangkitan. Itu yang harus, bagaimana cara kita mengerti keselamatan itu, ya.
Tuhan dapat menyembuhkan segala sesuatu, ya, segala macam penyakit apapun. Tetapi penyakit itu, penderitaan itu, situasi itu harus kita jalani juga, ya. Dan kita alami seperti Yesus sendiri mengalami itu, supaya nanti Tuhan sendiri yang berkarya menyembuhkan kita dan membebaskan kita dan mengajak kita masuk dalam Yerusalem surgawi, masuk ke Gunung Sion di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada kesusahan. Yang ada adalah kebahagiaan seperti makanan mewah, seperti dalam bacaan kitab Yesaya yang hari ini kita dengarkan. Jadi kita bisa melihat, saudaraku terkasih, akhir hidup kita adalah suatu perjamuan yang mewah, di mana Tuhan melimpahkan rahmat itu bagi kita semua. Dan untuk itu kita harus juga mengalami, seandainya kita sakit, mengalami susahan, kita bisa disembuhkan. Tetapi bila tidak, kita menerima salib itu sebagai cara kita untuk dibangkitkan, ya, dibangkitkan oleh Tuhan, yaitu dalam kemuliaan bersama di surga. Gunung Sion, gunung Allah, gunung rahmat, gunung di mana tidak ada lagi penderitaan, yaitu surga. Semoga Anda dan saya mengerti tentang pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Dan itulah keselamatan yang mau Tuhan berikan pada masa Natal ini. Semoga dalam masa Advent ini pikiran kita dicerahkan, memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua untuk tetap tabah, kuat, penuh harapan, penuh sukacita di masa Advent ini. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.